kembali acara Mak Bicara. Makassar Bicara hadir di ruang pirsa Anda bersama saya Kenny Watae. Dan pada sore hari ini Mak Bicara akan bicara hal yang sangat dekat dengan Anda ya, karena akan berhubungan dengan siapa yang nanti akan memimpin kota ini pasca masa jabatan Wali Kota Ilham Arief Sirajudin. Di studio kita hadir bakal calon wali kota. Yang pertama ada Bapak Isradi Zainal. Assalamualaikum, selamat sore Pak Isradi. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Oke, yang kedua adalah bakal calon wali kota Dani Pomanto atau DP. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Kenny. Pak Dani Pomanto. Dan calon wali kota yang ketiga, pengamat politik yang sudah tidak asing ya di mata pemirsa karena beliau menjadi rujukan tetap berbagai stasiun televisi lokal dan juga media cetak lokal. Ada Bapak Dr. Firdaus Muhammad. Pak Dr. Firdaus. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan pemirsa Anda nanti bisa berpartisipasi interaktif di dialog ini melalui saluran telepon 443556. Lalu apa tema kita? Nah, para calon wali kota, beberapa calon mengkristalkan ide dan pemikirannya untuk berbakti pada warga Kota Makassar dalam bentuk kartu ya. Pak Dani Pomanto ada DP Care Card, kemudian Pak Isradi Zainal ada Smart Card ya, Pak. Maka Mak Bicara mengangkat ini dengan judul Perang Kartu Bakal Calon Wali Kota Makassar. Saya ke yang paling dekat dulu ya, ke Pak Isradi. Apa ini Anda? Apa latar belakang Anda sehingga Anda berpikir untuk mengkartukan program-program andalan Anda? Apakah hanya karena terinspirasi pada Pilgub lalu di mana salah satu calon membuat kartu? Oke, terima kasih. Jadi kalau saya menjelaskan menyangkut kartu ini, ini kartu ini terpaksa saya buat karena banyaknya kebutuhan atau banyak yang menginginkan apa istilahnya kepedulian dari kita. Jadi perlu saya jelaskan bahwa terkait dengan perhatian ke masyarakat itu kami punya yayasan atau lembaga yang didirikan di Jakarta pada tahun 2002 yang kita sebut Isradi Center. Di Isradi Center itu sebenarnya semua jenis kepedulian ada. Masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah mencari kerja itu sudah terangkum di Isradi Center. Nah, di Jakarta itu waktu itu, jadi ini saya katakan tidak dalam konteks wali kota saja, tapi memang sudah jauh-jauh sebelumnya. Di Isradi Center itu kemudian, misalnya saya ngasih contoh, di Jakarta itu semua yang ke sana kami siapkan rumah yang dikontrak, kemudian kami latih secara khusus, kemudian kami salurkan itu secara gratis. Nah, sama juga dengan beberapa tahun yang lalu 2011, ini di Makassar, mahasiswa-mahasiswa yang sudah selesai, itu kami salurkan, kami beri pelatihan gratis untuk segera mencari kerja di tempat lain, apakah di Kalimantan maupun Jakarta. Nah, mengingat begitu banyaknya peminat, ini kami ingin memilah berdasarkan kebutuhan masing-masing. Makanya lahirlah 3 kartu, namanya kartu unggul. Ini saya peruntukkan khusus untuk mencari yang ini tidak diperhatikan sama siapapun, apakah itu calon wali kota yang lain maupun yang lainnya, maupun calon gubernur yang lain. Sebagai contoh kartu unggul itu kita melihat kayak begini, di Sulawesi Selatan atau di Makassar itu pasti ada orang yang punya kemampuan khusus. Nah, kalau kita bicara apakah itu mungkin DP Care, mungkin enggak sampai ke sana kan. Misalnya Pak dosen, dia punya keunggulan yang luar biasa. Ini kan, atau anak tukang beca, dia punya keunggulan yang luar biasa. Ini kartu ini, oh ini loh, kartu ini untuk kamu, supaya kamu bisa ada jaminan bahwa kamu akan unggul ke depan. Jadi khusus yang berkemampuan unggul. Nah, kartu cerdas itu seperti ini, sama juga itu di bawah Isradi Center juga. Kartu cerdas. Jadi bukan hanya satu ya, ada kartu unggul, ada kartu cerdas. Kartu unggul kan saya bilang, misalnya ada orang yang misalnya jenius ya yang butuh perhatian khusus, itu bagiannya kartu unggul untuk menciptakan orang-orang unggulan. Saya kasih contoh Yao Ming di Cina. Dia punya kemampuan basket yang hebat. Cina itu memberi perhatian khusus untuk dia, bahwa dia harus betul-betul spesialis di basket. Sama misalnya kalau di Indonesia ada yang hebat fisika, ada yang hebat kimia, atau ada yang hebat basket. Itulah yang saya maksudkan dengan kartu unggul. Jadi dia berlaku untuk siapa saja. Kartu cerdas, kalau dibanding dengan Jakarta dia katakan kartu pintar.
kartu cerdas itu kan kalau untuk unggul hari ini, untuk bisa bersaing dengan orang lain kan tidak cukup dengan pintar. Harus punya kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual atau yang lainnya. Terus yang ketiga, kartu unggul, kartu cerdas, kartu peduli. Kartu peduli ini berbasis pada apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Itu untuk sementara yang saya bisa uraikan. Jadi pada dasarnya kalau Pak Dani punya DPKR, saya sebenarnya punya Istradi Center atau IC kalau biasa diistilah, itu ada 3 hal. Dia bisa berfungsi sebagai Istradi Center, bisa berfungsi sebagai Istradi Community. Ini sudah melakukan banyak hal termasuk di Bulukumba. Terus Istradi Care. Jadi sama juga gitu. Tapi dia satu IC. Ini sudah dilaksanakan sejak 2002 dan hingga hari ini. Peduli pendidikan, peduli kesehatan, termasuk kepedulian dalam bentuk bedah rumah, itu kami sudah lakukan di beberapa tempat dan banyak tempat. Terintegrasi ya? Iya, sama terintegrasi. seperti IC sebenarnya, integrated IC circuit. sebenarnya. Iya. Kalau Pak Dani, karena ini yang menurut catatan redaksi kami memang sudah belasan ribu dari kartu Anda 30.000 yang. Sudah 30.000 Pak? Iya, oke. Apa latar belakangnya sehingga Anda... Jadi begini, dalam proses politik seperti ini ada paradigma bahwa politik itu diukur dari banyaknya spanduk atau baliho. Padahal baliho sendiri, kalau ada rakyat yang sakit, kalau dia lihat baliho, dia tidak sembuh dengan baliho itu. Artinya, baliho ini tidak pernah memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Saya orang agak sedikit ideologi soal ini. Dalam proses politik harus kita utamakan bukan pencitraan, tapi kita harus utamakan manfaat. Maka saya tidak pernah pasang baliho sebelum ini terbit. Kita lihat, saya tidak pernah pasang baliho sebelumnya. Manfaat dulu. Jadi DPKR ini sebenarnya kartu namanya Jaminan Sosial Keluarga Serbaguna, disingkat Jam Surga. Nah, mereknya itu DPKR. Biasanya dalam proses politik ini terlalu banyak angin surga. Lawannya angin surga itu jam surga. Jam surga, gitu ya. Nah, yang menarik adalah kartu ini tidak perlu menunggu saya jadi wali kota. Begitu pegang, langsung berfungsi. Buktinya apa? Atau apa yang langsung berfungsi dari kartu ini? Sudah berfungsi. Begitu terbit, sudah berfungsi. Sudah berapa orang sakit, tim dokter kita datang. Nggak ada jadi manfaatnya pun sendiri hidup. Sekarang 20, besok bisa 30. Dan sekaligus jadi member kita bagi pejuang-pejuang masa depan. Ini dikelola oleh yayasan. Nah, pada saat ini keluar, baru saya pasang baliho. Karena saya agak malu, kalau saya maju jadi calon wali kota, hanya pencitraan saja tanpa manfaat. Masyarakat sekarang butuh manfaat. Dia tidak butuh baliho. Dia tidak butuh baliho. Walaupun baliho alat pengenal yang baik, tapi sebenarnya tidak pernah memberi dampak langsung, manfaat langsung bagi masyarakat. Saya amati DPKR ini ada logo satu perusahaan asuransi besar gitu. Apa koneksivitasnya? Jadi kita ini kalau sudah keluar begini udah dibayar artinya, Pak. Jadi kita udah bayar duluan. Jadi kita benar-benar... Ada premi yang sudah Anda setorkan? Sudah. Jadi saya dalam hal terpisah proses politik dan proses sosial itu bisa kawin sebenarnya. Saya kawinkan dengan ini. Saya ikhlas kok dengan ini karena saya tidak pernah berkompensasi bahwa nanti saya jadi wali kota baru saya ini manfaat jalan. Tidak. Tapi memang tentunya pertama teman-teman masyarakat daftar. Harus ada KK, harus lengkap administrasinya, proses sebulan. Karena kita per 5.000 yang kita store, 5.000 datang. Karena ini community ini ternyata tidak segampang yang saya bayangkan juga. Sekarang distribusi orang sudah ngamuk-ngamuk juga di bawah. Ini sudah populer, kok saya tidak terima. Padahal distribusinya juga tidak gampang. Nah, kita pakai identitas, karena dokter kita kan 24 jam melayani. Jadi kita melayani layanan darurat kesehatan gratis ke rumah 24 jam. Jadi walaupun satu kartu ini satu kakak, baru satu orang yang kita asuransikan, baru satu orang yang dapat tanggungan, tapi khusus kesehatan di rumah, layanan darurat satu rumah. Anaknya sakit jam 3 malam, dia telepon, insya Allah tim dokter datang. Jadi Anda sudah bikin sistem dan mekanismenya ya? Sudah, kita IT sistemnya, walaupun sekarang memang lagi kita benahi kekurangan-kekurangannya, karena sekarang begitu banyak yang sangat berminat. Sekarang yang daftar tambah banyak, padahal kita punya kemampuan sampai 50.000 KK. Ya sekarang 30.000 sudah, ya kita buka lagi 20.000 berikutnya. Jadi mohon maaf, kalau misalnya setelah 50.000, ya kita tidak buka lagi karena ya saya ini agak terbatas. Paling tidak niatan saya bisa dibaca oleh masyarakat bahwa kita utamakan manfaat.
daripada pencitraan. Jadi kalau toh selesai pencoblosan dan Pak Dhani memang belum mendapat amanah rakyat, Tidak Kota apa-apa, Makassar, jalan terus. tetap jalan. Oh, itu. jalan terus. Iya. Jalan Pak terus. Dr. Firdaus, Nah, apa sebenarnya makna komunikasi politik menggunakan kartu ini, Pak? Ya, terima kasih. Saya membaca kartu ini sebagai dalam fungsi politiknya, Iya. tidak dalam fungsi fungsi sosial dan lain sebagainya, tapi fungsi politik. Jadi memang ada perubahan-perubahan paradigma para kandidat menghadapi berbagai event politik. Trennya itu diantaranya adalah survei, itu tren untuk mengukur popularitas, elektabilitas, karena itu juga menjadi rujukan pergerakan para kandidat. Ya. Kemudian baliho itu juga menjadi bagian dari iklan politik, kaitannya dengan marketing politik. Tetapi memang baliho itu tidak terlalu signifikan lagi, perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan karena masa itu di survei juga tidak terlalu signifikan lagi. Apalagi untuk ukuran Makassar itu sudah beralih ke media sosial dan lain sebagainya. Nah, ada lagi kreasi lain, diantaranya adalah kartu. Jadi kartu ini saya tetap membacanya sebagai strategi untuk mendulang suara. Jadi bagaimana mempengaruhi orang, bukan hanya melihat di janji tetapi sudah merasakan langsung. Jadi kita lihat positifnya bagi masyarakat, karena ini akan bersinergi dengan pendidikan politik, pencerdasan politik pada masyarakat, karena sudah real program dan bukan hanya janji tetapi sudah terrealisasi. Persoalan nanti berapa lama usianya itu persoalan lain, tetapi apa yang dilakukan oleh kedua kandidat yang menggunakan strategi dengan kartu ini itu programnya ini real dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga tingkat keterpilihannya itu bisa didorong dari strategi menggunakan kartu. Jadi kan kalau dalam politik itu yang komunikasi politik yang paling utama itu adalah pada pesan politik sampai atau tidak. Nah, masyarakat sekarang kan bukan lagi mau dijanji. Masyarakat itu ibaratnya mau cash. Ketika Anda mengatakan sesuatu, Anda harus buktikan. Nah, cara untuk bisa cash bukan lagi janji, itu adalah dengan kartu. Apalagi seperti misalnya kartu yang sudah bisa difungsikan oleh masyarakat. Apakah masyarakat akan yakin dengan kartu itu? Dengan di dalamnya? Nah, inilah persoalannya. Misalnya Pak IZ itu menggunakan 3 kartu. Pak DP 1 kartu, tetapi penggunaan kartu itu. Saya kira saya dan Anda itu belum bisa menggunakan dengan baik, karena memang kita harus dijelaskan. Untuk ukuran kita saja itu belum bisa menggunakan secara maksimal. Mungkin saja bisa dijelaskan, tetapi bagaimana menjelaskannya ke masyarakat? Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi kartu ini jangan diukur ketika Pak DP atau Pak IZ yang mau menggunakannya, tetapi ukurlah bahwa masyarakat yang tukang beca yang mau menggunakannya, bagaimana penggunaannya, apa manfaatnya dan sebagainya. Menurut Anda itu akan efektif untuk mengikat masyarakat lalu mempengaruhi opsi pilihan mereka nanti ketika di bilik suara? Kalau kita lihat untuk masyarakat kota itu ada kecenderungannya lebih kepada rational choice. Jadi sudah bisa berpikir siapa yang realistis. Jadi bukan hanya janji tetapi sudah direalisasikan. Jadi saya kira sedikit banyaknya ini berpengaruh dibanding memobilisasi massa besar-besaran, kemudian menimbulkan kemacetan dan lain sebagainya, itu justru tidak terlalu relevan lagi, apalagi untuk ukuran Makassar misalnya. Tetapi kalau masuk ke lorong-lorong, istilah Pak DP itu lorong, itu memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya, oke. Pemirsa, kami akan jeda pariwara. Setelah ini kami akan buka saluran telepon bagi partisipasi Anda. Tetaplah di Fajar TV dalam program Mak Bicara. Anda masih di Mak Bicara, perang kartu bakal calon wali kota Makassar. Ada 2 bakal calon yang hadir di studio kita pada sore hari ini. Ada Bapak Dhani Pomanto dengan DP Care, kemudian ada Pak Isradi Zainal dengan kartu unggul, kartu cerdas, dan kartu peduli. Oke, kami buka saluran telepon. Sudah ada pemirsa yang menghubungi kita. Mak Bicara, selamat sore. Assalamualaikum. Dengan siapa? Pak Mus di Penaikan. Silakan Pak Mus.
Terima kasih. Saya merasa gembira ada banyaknya calon-calon wali kota ini. Nggak mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Berarti ada kecerdasan dan kemajuan pendidikan. Yang cuma ini yang saya pertanyakan, belum ada yang balong-balong wali kota ini artinya menangani permasalahan-permasalahan yang ada di kota. Ya. Hanya permasalahan di masyarakat saja yang dibicarakan, tapi permasalahan di pemerintah belum ada yang diprogramkan. Contohnya korupsi merajalela sekarang. Yang kedua, tentang money gratis. Gratis ini hampir semua kehidupan manusia di Makassar mau digariskan. Nah, sebenarnya gratis itu ada kecemburuan sosial karena si kaya dan si miskin. Andai kata gratis itu ada batas-batasannya, tentu kita memahami dan mengerti. Iya, itu seperti pendidikan gratis dan kesehatan. Yang kedua, gratis itu tergolong barangkali bahwa kita Makassar ini tergolong masyarakatnya miskin karena hampir semua program-program ada terus gratis terus, berarti barangkali bagaimana pemberdayaan masyarakat bisa hidup dengan mandiri, itu barangkali perlu mencari solusi bagaimana menjalankan pemerintah yang menjadi wali kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mus di Panaikang. Kita buka lagi, kita tampung dulu. Silakan Anda hubungi 443556 perang kartu bakal calon wali kota. 2 orang bakal calon yang menghadiri undangan kita. Sebenarnya banyak diundang, tapi memang daya tampung studio yang terbatas, jadi kita cicil-cicil. Silakan Anda menghubungi 443556. Masih bersama saya Kenny Watai dan juga para bakal calon wali kota dan seorang pengamat politik. Oke, kita jawab dulu. Pak Dani, habis itu ke Pak Isradi, kan Pak Isradi yang pertama. Hadir dong ya. Pak Dani, apa tanggapan Anda dengan masukan masyarakat tadi bahwa, atau bisakah dijelaskan apakah kartu dipikir ini juga termasuk untuk pengentasan masalah yang begitu berat di pemerintahan, misalnya masalah korupsi dan sebagainya, atau memang Anda pisah? Jadi memang kartu ini adalah sifatnya personal, satu-satu gitu. Memang persoalan pemerintah, kita punya 50, saya sebenarnya punya 3 program besar. Rekonstruksi nasib rakyat, jadi merubah merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia. Nah, ini salah satunya. Salah satunya. Kemudian mereformasi tata pemerintahan yang tidak efektif menjadi pelayan publik kelas dunia. Dan yang ketiga, merestorasi tata ruang yang tidak nyaman, macet, banjir dan lain-lain dengan segala permasalahannya, menjadi kota nyaman kelas dunia. Dan kita kan menuju kota dunia. Visinya adalah kota dunia untuk semua. Cluenya tata lorong bangun kota dunia. Lorong mewakili kemiskinan, kota dunia mewakili kemakmuran. Kira-kira begitu. Perjalanan jelas. From lorong toward city. Iya. Jadi itu jelas. Semua masyarakat perlu jelas sekarang. Masyarakat juga tadi bilang bahwa kalau menjadi kota dunia itu impossible kalau gratis-gratis. Iya. Jadi memang gratis ini bagi saya sebenarnya itu tidak populer lagi untuk dipakai. Maka saya pikir ini tidak pakai istilah gratis. Walaupun gratis benaran. Ini asli gratis sebenarnya. Ya, gratis. Nah, inilah akibat persiangan masa lalu di mana paradigma politik kita bahwa bahasa gratis itu diinginkan oleh semua pemilih. Maka saya bukan gratis jadi pelayannya. Apa gunanya gratis kalau tidak sembuh? Ya, pelayanan misalnya kesehatan gratis. Kalau mati mau gratis tapi mati. Atau gratis atau tidak sembuh. Yang dibutuhkan dalam kesehatan itu adalah kesembuhan. Bukan gratisnya. Sama pendidikan gratis. Bukan gratisnya, tapi kemandirian dan pintarnya anak-anak. Apa gunanya gratis kalau tidak dapat kerja nanti? Ya. Pak Isradi? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh penanya tadi sebenarnya dia terangkum dalam konsep saya. Jadi memang saya sependapat bahwa untuk konteks ke depan itu memang gratis itu tidak anu lagi. Jadi kalau di sini kan saya juga nggak nyentuh pendidikan gratis. Misalnya kayak karena saya tahu pendidikan gratis, kesehatan gratis. Tapi contoh misalnya orang unggul kemudian Anda beri kartu, itu kartunya nanti main di mana? Modelnya kayak begini. Jadi kita
berdasar ini kan kalau saya itu selalu apa sih yang dibutuhkan kota saat ini. Jadi kalau misalnya kita pakai sistem manajemen internasional itu dia katakan what's the need of the customer. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat kota. Jadi kayak misalnya saya ngambil contoh satu-satu ya. Kartu unggul. Ini kan di Makassar ini kita lihat mungkin banyak yang punya kelebihan-kelebihan unggul yang semua program apakah si A, si B, C itu mungkin tidak tercover bahwa misalnya Pak Edi ini kan punya kemampuan khusus tapi kan tidak ada semacam fasilitas untuk memberi mereka perhatian khusus. Jadi itu, Anda ada jadi spesifik. Sehebat apapun program kita, orang-orang seperti ini kan tidak pernah, sehingga orang-orang yang kita anggap hebat, yang punya kemampuan khusus itu tidak pernah kita perhatikan. Jadi kadang-kadang misalnya kayak gini, oh dia jago sepak bola, ya kan orang cuma pendidikan gratis kayak kalau misalnya saya lihat oh dia punya bakat bola, tapi kan dia tidak ada yang jamin masa depannya. Kartu unggul inilah yang menjamin masa depannya. Sambil dia berkonsentrasi pada bakatnya, begitu. Kan model negara-negara maju seperti itu. Apakah Cina, apakah Jepang, dia bilang zaman restorasi Meiji kan dia bilang, oh ini orangnya unggul di bidang ini, kasih sekolah dia. Oke, baik. Konsep itu, tapi itu baru satu. Oke, baru satu. Ada pemirsa dulu. Oke, ya. silahkan. Ini suara yang datang ini. Mau bicara. Assalamualaikum, selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah menunggu. Dengan siapa nih, Pak? Dengan Pak Ipra. Di mana Pak Ipra? Iya, Pak Isra. Pak Israwadi di Denpasar 3. Oh, hampir sama namanya. Oke, silakan Pak Israwadi. Bahwa kemudian selamat saya Niki Egin Pak Firdaus. Perang kartu balon wali kota. Segera saya akan analisa dari hulu ke hilir bahwa bukan perang tapi perang kartu itu kurang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat terutama masyarakat Makassar, bahwa pembagian kartu itu hanyalah janji-janji yang dikemas dalam bentuk formalitas yang ketika tidak jadi wali kota maka kartu itu tidak ada lagi fungsinya. Kartu itu hanya seperti sertif. Tapi yang sangat menarik bagi saya adalah programnya Pak Israel Zainal, bukan karena nama saya itu sama ya, pendapat yang Bapak. Program beliau ini yang real, beda rumah yang beliau lakukan jauh sebelum glamor Pilkot Makassar. Masyarakat Makassar itu butuh yang real, seperti Pak Israel misalnya. Ini beda rumah yang saya sangat salut Pak, beda rumah yang masyarakat yang betul-betul perlukan, yang Pak Israel lakukan adalah beda rumah yang malah dilakukan jauh sebelum Pilkot dilakukan di Jakarta pada orang yang tidak mampu. Mohon Pak Israel ini menjelaskan bagaimana melakukan investasi sosial atau investasi air di Jakarta. Itu perlu dilakukan di Makassar. Kan janji politik dalam bentuk kartu DPK misalnya. Berbicara tentang Pak Dani Pamanto, saya anggap Pak Dani Pamanto ini adalah orang yang sangat berpengaruh terhadap gagalnya Makassar Muraya Adipura, karena sebagai arsitek yang dipakai Makassar gagal mendapatkan Makassar sebagai kota Adipura, dan juga minim ruang terbuka hijau bahwa menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2007, itu penataan ruang Kota Makassar itu harus 30%, tapi fakta sampai satu Kota Makassar tidak sampai 10%. Nah, Pak Dan ini saya anggap orang yang berperan dalam gagalnya Makassar minim ruang terbuka hijau dan gagal dalam meraih Adipura. Kenapa mau jadi wali kota? Makasih. Pak Israwadi. Pak Isra. Halo. Saya ingin tanya, dia sering ke Pantai Losari enggak? Ini yang tulis Pantai Losari gitu ya. Kalau kita mau bicara fair begitu ya. Tapi oke. Sebelum Pak Dani maupun Pak Israwadi menjawab, saya ke Pak Dr. Firdaus dulu. Bagaimana sekarang kalau di level masyarakat Pak Dr. Firdaus? Apakah memang model komunikasi para bakal calon wali kota yang sekarang bertebaran ini dengan banyak komunikasi mengandalkan salah satunya produk begitu, produk kartu begini dengan di dalamnya ada komitmen. Apakah memang seluruh konstituen Makassar bisa terwakili dengan dua penelpon tadi yang kalau saya tangkap kayaknya agak ragu gitu loh dengan model model tawaran seperti ini? Iya, saya kira bacaannya salah satunya mungkin berangkat dari Pilgub kemarin. Iya. Ada kartu bebas, begitu tidak terpilih kartu itu kan tidak bisa digunakan sama sekali. Oleh karenanya inilah yang harus dijawab oleh kedua kandidat yang menggunakan kartu untuk sosialisasi diri.
untuk meyakinkan, karena ini kan memang masyarakat belum, jadi masih ada resistensi tentang kartu ini. Nah, kalau misalnya sudah bisa digunakan sekarang, manfaatnya bisa dirasakan, saya kira itu nilai jualnya sangat tinggi, sehingga nanti pengaruhnya juga terhadap masyarakat cukup bagus. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks politik, Makassar ini sebagian besar masyarakatnya itu adalah bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang masuk kategori orang-orang rasional, orang berpendidikan ada di sini, orang-orang media juga sudah dan lain tinggi ya. sebagainya. Iya. Jadi pengakses media cukup tinggi, media sosial sekalipun juga di Makassar. Tetapi orang yang berkumpul di warkop yang kemudian sehari-hari bicara politik itu tidak semuanya pergi ke TPS. Dengan alasannya masing-masing. Iya. Nah, inilah kemudian yang kalau kita lihat tingkat golput di Makassar juga masih tinggi. Dan ternyata basis-basis golput itu justru ada di orang yang dikategorikan pemilih rasional. Nah, sementara kartu ini bisa diakses, bisa dipahami pemanfaatannya oleh orang-orang yang masih kita kategorikan rasional itu. Jadi dia bisa paham fungsi peran kartu ini, tetapi kecenderungan untuk memilih itu masih resisten karena orang yang golput itu sebagian besar justru dari orang yang tergolong rasional. Ya. Meskipun faktor penyebab golput itu banyak faktor. Oke. Di antaranya misalnya ketika tidak mendapatkan undangan, jadi tercatat namanya tidak dapat undangan, orang yang rasional itu tidak mau pergi. Ya. Tidak menuntut haknya datang ke komplain di kantor kelurahan atau di KPU atau di tempat-tempat yang seharusnya. Intinya kalau saya garis bawahi di awal tadi Anda katakan bahwa kalau misalnya bentuk fisik kartu tersebut memang sudah mendatangkan manfaat gitu, even sebelum jadi pemilihan kan memang baru mereka jadi bisa bukan percaya. dijanji tapi masyarakat merasakan. Makanya tadi kalau memang ini begitu Anda pegang dan langsung bisa digunakan, dengan sendirinya itu kan asumsi-asumsi kekhawatiran bahwa kartu itu tidak tadi ada keraguan terhadap kartu bahwanya hanya janji. Tetapi kalau misalnya Pak Isra pegang lalu kemudian Bapak gunakan begini caranya, bisa saja masuk bahwa ini beda dengan janji-janji sebelumnya. Oke, Pak Dhani. Ya, jadi saya kira Pak Israwadi tadi perlu dapat DP Care. Perlu dapat ya, supaya lihat langsung. Supaya dia rasakan langsung. Jadi begini, Iya. orang cenderung membenci apa yang tidak tahu. Kita bicara tadi RTH, sepertinya Pak Israwadi ini mengerti RTH. Padahal dia tidak mengerti. RTH sekarang itu, kalau kita tahu tata ruang itu dibangun 20 tahun. RTH sekarang itu adalah akibat dari perencanaan minimal 10 tahun yang lalu. Minimal. Jadi kalau dia bilang saya bertanggung jawab, saya kayaknya itu keliru. Ini memang sedikit politis beliau. Tidak apa-apa, karena saya juga perlu suara beliau. Nanti saya kasih beliau DP Care. Mengenai RTH 30%. 30% itu ini tidak mengerti. Di undang-undang itu rencana. Itu rencana, bukan kenyataan. Yang membuat 7% ini adalah yang lalu. Kalau di sepanjang Pantai Losari ada komplain, saya tanggung jawab. Saya yang tanggung jawab. Karena saya rencanakan semua itu. Gitu, saya terlibat langsung. Di Karebosi juga Anda tanggung jawab? Saya di Karebosi itu idenya. Ide bagaimana merevitalisasi. Bukan yang desain tetap diambil, tapi bukan saya yang menggambar. Ya, tapi ide bahwa dan itu sudah dapat penghargaan dunia, termasuk Pantai Losari. Jadi Tabe Pak Israwadi ada KTP sama KKTA, nanti saya kasih ke DP Care. Jangan kita takut dapat DP Care, karena DP Care itu langsung bisa digunakan. Ya, saya kira kita agak benci karena kita tidak tahu, tapi tidak apa-apa. Saya butuh banyak teman. Saya punya teman, kita coba lihat. Dan alhamdulillah respon masyarakat itu dalam 5 minggu 110.000 orang melamar ini. Minta DP Care? Minta DP Care. 100.000 orang tercatat. 110.000 orang dalam 5 minggu. Nah sekarang kira-kira ada 100.000 orang yang menunggu berikutnya. Tapi kan kita clustering per kakaknya. Jadi perlu barangkali saya nanti kalau ada alamatnya beliau, saya nanti coba minta. Kasihkan DP Care, kita ya? kasih DP Care. Kalau saya gratis. baca ini asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, santunan sakit, demam berdarah ya. Penyaluran infak zakat, konsultasi hukum. Kalau juga, mengenai RTH tadi, coba baca Undang-Undang 26 tentang tata ruang. 30% itu rencana.
Jadi image yang ini orang diketawain orang nanti kalau kita begini nih. Bahwa itu adalah harus 30%. Ini rencana, jadi baca undang-undangnya secara baik-baik. Jadi janganlah terlalu takut dengan DPKR ini, insya Allah ya. Kalau mau membuktikan ya minta Ya. gitu ya. Nah, Ambil. ya. Memang kadang-kadang yang baik juga itu bisa ditakuti dalam proses politik, ya. Ya. Kalau saya pribadi, istilahnya saya selalu memandang masalah itu bahwa tidak semua yang kita mau berikan masyarakat butuhkan. Makanya Ya. saya sederhana aja. Jadi kayak misalnya seperti saya ulang tadi, kartu unggul itu saya hanya sedih aja. Banyak orang-orang berbakat, orang hebat yang sebenarnya bisa dikembangkan. Banyak pemain-pemain sepak bola terpaksa ya melepaskan bakat sepak bolanya karena takut masa depan. Itu filosofi daripada kartu unggul itu. Jadi keresahan itu. Terus yang kedua, kartu cerdas. Saya tahu betul bahwa dengan secara nasional sudah ada aturan pendidikan dan pelatihan, pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Itu saya melihat bahwa itu tidak cukup untuk menjamin masa depan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang jadi saya bilang orang seperti ini mesti ada tambahan kartu cerdas. Apakah melalui pelatihan gratis? Pelatihan gratis ini kami sudah lakukan jauh sebelum kami, hanya karena yang berminat banyak sehingga kami harus kartu. Satu lagi kartu peduli. Ini lagi berjalan satu. Saya tinggal melihat saja masyarakat ada keresahan di mana. Dia bilang ini ada rumah tidak ada yang bisa bantu. Ya tak? Dia bilang dia butuh apa? Dia butuh seng 15 lembar. Saya bilang oke, daftar dia di kartu peduli. Orang-orang seperti itulah. Karena saya menganggap kebutuhan itu hanya berdasarkan need. Sama misalnya Pak dosen. Dia sudah hebat, tapi kan suatu saat mungkin ada need-nya mau pelatihan di luar negeri dan itu penting untuk itu kami harus itu peduli juga. Dan langsung berlaku Pak juga. Langsung berlaku jadi, juga Pak. Iya, langsung berlaku dan ini sudah berlaku di Makassar ini kami sudah melatih ratusan orang. Iya. Tahun 2011 kami sudah mendirikan Yayasan Makassar Darussalam jauh sebelum ada instruksi untuk maju sebagai calon wali kota. Instruksi ya, ada instruksi. Oke, sudah ada lagi pemirsa yang sudah menanti sejak tadi. Mak Bicara, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Winda ini, saya hafal suaranya, mulai hafal. Silakan Bu. Ya, Bu Kemi juga bakal calon wali kota kita. Kak Anda dari pemantau, kemudian yang satunya. Pak Estradi. Ya. Adinda saya Pak Firdaus, pengamat politik yang saya tahu persis. Begini, kalau menurut saya, apapun inti dari ataupun sistem yang dipakai kartu, semua bakal calon wali kota itu intinya kembali lagi kepada, kalau saya pribadi menilai siapa yang punya kartu, saya kenal figur dan karakter itu ada hubungannya dengan kehidupan beliau dan karakter dia, keseharian, kemudian pekerjaannya apa, kerjanya apa, kreativitasnya bagaimana selama kita mengenal beliau ini bakal calon wali kota. Itu aja intinya. Kartu itu hanya seperti dibilang Pak Firdaus bahwa itu hanya atribut politik ya, termasuk ya. Tetapi kalau saya pribadi sebagai warga Kota Makassar mau memilih wali kota yang tentu yang saya kenal persis karakternya, gitu. Dan bagaimana tingkah laku ataupun lingkungan Sudah bocor dong. Yang Ibu mau pilih karena di awal-awal tadi Ibu sudah bilang Pak Dani Pemantau yang saya kenal baik. Sudah bukan. Iya. Hanya bakal calon Bahaya wali kota betul. yang saya tahu. Ya. Oke. Ibu Winda Baik, Bu Winda. nih, ya. Ya, baik, Bu Winda. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Mak Bicara.
Terima kasih Anda masih di Mak Bicara. Perang kartu balon wali kota Makassar dengan 2 balon wali kota ada bersama kita dan seorang pengamat politik. Oke, kami akomodir satu telepon lagi. Sudah masuk sekarang ini. Mak Bicara, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, Mak Bicara. Halo, Ya, dengan siapa Pak? Pak Asri. Di mana Pak Asri? Makassar. Makassar, kelurahan? Manggala. Oh, Manggala. Oke, wah basis bahasa ini basis suara. Silakan Pak Asri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sri. Jadi begini, Pak, tidak usahlah terlalu perang kartu atau janji-janji gratis. Saya kan tidak perlu itu. Jadi hanya kita minta itu, tidak usahlah terlalu dijadikan bahan politik apa yang sudah dikerjakan selama ini. Misalnya Karibosip, Pantai Losari, tidak usahlah jadi bahan politik itu. Kalau ada kekurangannya ya diperbaiki. Betul. Ya. Kemudian yang nyata-nyata kalau ada kekurangan selama ini. Nah, itu yang perlu diperbaiki, Pak. Betul. Saya berikan bahan ini semuanya rahasia, ini potensi suara yang besar, Pak. Guru SD bisa dihitung jumlahnya di Makassar. Lebih baik itu diperjuangkan. Banyak guru SD yang sudah ada penjualan sertifikasi tidak lancar. Bayangkan tahun lalu masih banyak tidak dibayarkan. Nah, kemudian kita cari wali kota yang kira-kira itu betul-betul tidak pandang dulu, tidak mau disuap-suap, seperti pengangkatan kepala sekolah. Nah, itu yang harus dibersihkan, Pak. Ini yang dua bahan harus pemilihan, Pak. Kesenioran dengan prestasi kerja. Itu. Lebih itu dievaluasi, Pak. Ini selama ini banyak yang memilih surat itu untuk jadi kepala sekolah. Sampai banyak guru yang sebenarnya potensinya bagus, tinggal tua. Lebih itu yang macam itu digarap, Pak, itu. Begitu Pak. Pak Asri ini, sertifikasi. halo Pak Asri. Sampai sekarang Anda belum pernah dapat satu kartu pun ya dari para calon. Belum ada sampai kepada Anda. Berapa, Pak? Sampai sekarang ini Anda belum mendapat satu kartu pun ya, baik dari Pak Dani atau Pak Isradi atau calon-calon lain yang belum ada kartu, Pak, ini. Ya, belum ada kartu, Pak. Sebenarnya bagus juga kalau ada yang gratis, tapi saya kira tidak usah terlalu banyak janji lah, Pak. Oke, baik Pak. Yang wajar saja diperjuangkan, Pak. Ya, baik Pak. Oke. Itu, Pak. Baik Pak. Sesuai hati nurani. Baik, terima kasih Pak Asri. Yang saya Oke, Pak Asri, terima kasih. Waktu kita sangat terbatas. Jadi yang perlu ditekankan lagi bahwa nampaknya antara kartu dengan gratis ini beda-beda tipis batasnya ya, Pak Firdaus ya. Sehingga butuh upaya ekstra mungkin dari para calon wali kota untuk menunjukkan diferensiasinya. Nah, justru kalau saya ini kan yang harus dinetralisir pemahaman orang tentang gratis, janji-janji politik dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting sekarang menjadi tugas dari tim sukses lah, itu adalah bagaimana sebarang kartu ini pesannya sampai kepada masyarakat. Jadi tidak lahir asumsi-asumsi, tetapi memang dirasakan. Yeah. Nah, jadi ini kan kita baca kartu ini dalam fungsi sebagai kartu politik. Nah, meskipun lahirnya dari kartu sosial. Nah, maksud saya adalah Pak Dani punya yayasan, Pak Esriadi juga punya yayasan. Awalnya ini kartu kan dari yayasan, lalu kemudian sebenarnya berjalan dengan pola yayasan. Tetapi karena ada event politik, jadi kartu ini juga menjadi katakanlah istilah saya tadi kartu politik. Bernilai politik, tambah. Ya, bernilai politik. Tambah. Maka kartu ini harus menjadi alat untuk marketing politik dari masing-masing kandidat. Nah, ini yang tidak sampai di masyarakat pesannya. Jadi kan dalam komunikasi itu yang terpenting adalah pesan komunikasi sampai. Politik itu adalah pesan politik apa yang sampai di sini. Nah, jadi bukan isinya seperti apa, tetapi itu harus sampai di masyarakat. Nah, caranya adalah bagaimana beliau berdua misalnya itu turun langsung ke masyarakat, tentukan titik-titik. Jadi kan kalau strategi komunikasi politiknya, misalnya mau turun di kelurahan apa tadi itu? Manggala. Seharusnya kan sudah hubungi Pak Asri, siapa tadi? Iya. Pak Asri standby di sana, kumpul beberapa orang, saya datang. Jadi berwibawa, beliau datang dan ada dituju, lalu kemudian ketika sudah sampai di sana, barulah kumpul beberapa orang, lalu kemudian ibaratnya interaksi lah. Ini kartu, siapa yang mau dicatat dan seterusnya. Jadi
memang harus mengalokasikan waktu itu masuk ke Lorong-lorong. masuk di masyarakat. Jadi memang bukan lagi di baliho, tapi baliho itu penting, penting juga, tetapi tidak terlalu masif. Nah, kalau misalnya diatur sambil mengintai zona kader lain, kan nggak enak kalau kita satu lorong ketemu Pak Istriadi dengan Pak Dani gitu. Nah, tetapi ini harus turun ke masyarakat mensosialisasikan. Itu kan kalau beda, kalau face to face dengan lewat SMS, lewat pesan-pesan di media, iklan-iklan itu beda kalau turun langsung. Tetapi kan iklan itu menjadi penting. Kita kenal dulu, lalu kemudian, oh ini yang balihonya, di lorong-lorong ternyata ini orangnya. Nah, ini kan ada kebanggaan tersendiri ketika masyarakat itu didatangi. Lalu kemudian jelaskan kartu ini, apalagi kalau bisa dirasakan langsung manfaatnya. Nah ini yang saya kira sosialisasi kartu ini pesan politiknya harus sampai kepada masyarakat. Oke, itu masukan dari Pak Dr. Firdaus sebagai pengamat komunikasi politik. Sekarang di antara para calon sebagai penutup, saya ingin minta komentarnya. Siapa duluan ya? Apakah Pak Isradi mengomentari bagaimana dipikir atau Pak Dani mengomentari bagaimana 3 kartu Pak Isradi? Siapa dulu nih? Pak Isradi, apa komentar Anda? Kartu Dani Pomanto Care. Kalau saya secara pribadi saya apresiasi sama ya kartu Pak Bapak mau DP. simpan juga? Enggak, saya yang namanya saya percaya kartu Pak Dani niatnya bagus. Ya, meskipun orang mungkin memandang dari segi negatifnya atau positifnya, tapi kan politik memang seperti itu. Tapi nggak perlu, itu komentar orang sah-sah aja. Tapi sebenarnya kartu Pak Dani ini bagus juga. Hanya mungkin untuk konteks need untuk kota Makassar, karena sudah banyak yang sejahtera, sudah banyak yang mungkin kalau saya bisa istilahkan kartu saya juga cocok karena memang berbasis need. Jadi kalau misalnya kalau masyarakat menggalak kecenderungannya need-nya seperti ini, ya kita kasih need-nya. Jadi sama ilmunya ceritanya nih. Sama dilandasi niat baik, sama dilandasi niat baik. Dan kan jarang orang yang mau ini finansial loh gitu. Tapi yang jelas saya dengan Pak Dani saya sangat yakin saya bahwa apa yang kita buat ini sebenarnya secara ikhlas dan secara tulus memang untuk kepentingan masyarakat. Kita juga membuat ini bukan karena mau dipilih, bukan karena, tapi inilah yang salah satu langkah yang mesti kita lakukan. Lahir. Ya itu wali kota itu sunnatullah. Buktinya saya sudah bikin Yayasan Makassar Darussalam dan Yayasan Makassar Raya jauh sebelum jadi wali kota. Jadi itu memang Makassar Darussalam atau Makassar Raya itu yang bercita-cita. Ya ini yang berbeda. Kalau orang menyatakan bahwa menuju masyarakat kota dunia, kalau saya bilang itu mengembalikan Makassar sebagai kota dunia. Itu aja yang perbedaannya. Tapi mengembalikan karena kita orang yang ngerti sejarah Pak Dani, saya sependapat bahwa hanya konteks istilah aja bahwa kota ini begitu indah, kota ini begitu hebat. Dan saya rasa untuk memecahkan Makassar, diskusi dengan beliau juga mantap untuk bahwa kita mulai hari ini 2014 atau 2013 kita harus berpikir bahwa Ijazah for Makassar. Ijazah for Makassar itu mari kita bagi Makassar as international zone. Bahwa kita mulai berpikir bahwa kota ini sudah harus jadi kota internasional kembali, dikembalikan seperti itu. Jadi yang menjelaskan kartunya DP. Kalau Pak Dani, apa komentarnya terhadap? Saya kira kita harus selalu berpikir positif. Anda dilawan 3 kartu loh ini Pak. Tidak apa-apa. Yang penting satu hal yang menarik adalah justru kita saling melengkapi sebenarnya. Beliau melihat dalam 3 angle, sangat menarik. Saya kira apa saja kebaikan yang ada untuk Makassar kita harus beri apresiasi. Siapapun dia. Saya orang yang selalu berpikir positif. Makanya alhamdulillah saya banyak diterima di banyak tempat di Indonesia gitu. Karena kita selalu berpikir positif. 38 kota kalau tidak salah menerima. 71 kabupaten kota. Kita jadi konsultan di sana. Kemudian yang berikutnya, saya kira memang kita masuk dalam suatu pencemaran polusi politik dengan stigma yang sekarang semakin hari orang semakin sudah mulai putus asa melihat politik. Makanya kita berani punya namanya jalan lain. Sebenarnya saya sama beliau ini punya jalan lain politik. Dengan segala idealisme yang saya ini profesional. Ya, saya bukan politikus, saya profesional. Saya harus menanggung banyak. Masuk di wilayah politik yang saya tidak masuk proses ini pun. Sangat abu-abu, sorry. Ya, saya tidak masuk di politik seperti ini. Saya diterima di masyarakat dengan
lewat karya-karya saya baik di Makassar maupun di 71 kabupaten kota Ya, lainnya. oke. Gitu. Baik. Artinya, Ternyata ya. Pak Firdaus perangnya bukan di Fajar TV ya, perang kartu, tapi di masyarakat dari perang kartunya. Oke, terima kasih pemirsa Anda yang sudah menyaksikan dialog ini. Ini adalah untuk pembelajaran edukasi bagi publik ya. Dan terima kasih untuk segala pandangan yang ada. Saya kira para bakal calon wali kota menerima semua apapun pandangan dan komentar Anda. Dan kita tunggu saja bagaimana persaingan para bapak-bapak ini menuju Makassar 01 nantinya, dengan harapan Pilwali di Makassar berjalan tertib, aman, damai, dan lancar. Dan tentu saja jujur dan adil ya, serta fair. Saya Kenny Watai, terima kasih sudah menyaksikan Mak Bicara. Wassalam. Thank you.